Teman sekolah, bab 517. Makan siang di salah satu restoran barat terkenal di dekat kantor PM. Restoran barat kalau dibandingkan dengan restoran Cina, lingkungannya lebih elegan dan tenang, cocok untuk mendiskusikan pekerjaan dan juga percintaan. Mereka ingin mendiskusikan pekerjaan, jadi mereka memilih di ruangan VIP. Arila pergi untuk membicarakan pekerjaan. Dia pasti akan mengajak asisten Desi untuk ikut bersamanya. Ketika mereka sampai di restoran, Henry dan Billy sudah tiba lebih awal. Direktur Billy. Arila dan Desi menyapa Billy. Billy melambaikan tangan dan tersenyum. Kita semua masih muda. Nggak perlu begitu sungkan. Kalau keluar makan siang, semua adalah teman. Tidak perlu panggil Direktur Billy. Kesannya kita sangat asing. Mereka keluar untuk bekerja. Makan hanya sebatas formalitas. Arila juga tidak ada keinginan untuk makan bersama. Hanya saja menggunakan alasan makan agar dapat mendiskusikan kasus angin cinta untuk segera diputuskan oleh Billy. Tetapi saat ini kelihatannya Billy dan Henry tidak berencana untuk membicarakan pekerjaan. Arila juga tidak enak jika meminta mereka untuk tidak makan. Jadi dia hanya bisa duduk dulu. Seandainya mereka tidak membicarakan pekerjaan, dia ingin pergi terlebih dahulu. Arila, kamu kenapa tidak makan? Tidak sesuai dengan selera kamu. Billy menyadari Arila sama sekali tidak menyentuh makanan. Tadi pagi aku makan kebanyakan, jadi tidak lapar, kata Arila. Sejujurnya, menu di sini tidak sesuai dengan seleranya, karena mulutnya sudah terbiasa makan makanan yang dibuat secara hati-hati oleh orang suruhan Carson. Arila tidak makan. Desi kelihatannya sama sekali tidak peduli, karena dia hanyalah seorang asisten. Saatnya makan, ya makan. Saatnya bekerja, ya bekerja. Henry yang sedari tadi tidak bersuara, bahkan tidak melihat ke Arila, akhirnya membuka suara. Direktur Billy, Arila dan aku ingin memastikan case angin cinta kepadamu. Desain gaun untuk angin cinta, aku serahkan seutuhnya kepada kalian berdua. Kalian yang ambil keputusan. Persoalan desain yang profesional, aku percayakan kalian. Walaupun mulut Billy berkata semua hal mereka yang mengambil keputusan, tetapi bagaimanapun dia adalah atasan. Berbicara dengan sungkan, kita tidak boleh menganggapnya serius. Seperti itulah manusia. Dia bersikap sungkan padamu. Kamu juga harus bersikap sungkan balik padanya. Namanya juga atasan. Kita harus menjaga image-nya. Ketika mendiskusikan hal ini dengannya, terlihat jelas dari bola matanya bahwa ia masih berharap agar tetap ia yang mengambil keputusannya. Mereka juga tidak berharap Billy akan memberikan ide yang profesional, karena bagaimanapun Billy hanya mengatur, tidak ada hubungannya dengan desain. Jadi yang diperlukan dilakukan hanyalah memutuskan case ini, dan selanjutnya mereka dapat mulai bekerja. Setelah makan kenyang dan pekerjaan sudah diselesaikan, Henry dan Billy berjalan keluar. Mencium aroma wangi stik sapi, perut Arila merasa mual dan ingin muntah. Untung saja dia berhasil menahannya. Begitu keluar dari ruangan, Arila segera ke toilet dan muntah. Melihat ke arah cermin dan merasa dirinya setelah muntah seakan diambil setengah nyawanya. Tiba-tiba Arila mulai merindukan Carson yang biasa memperhatikannya.
Kalau dia pergi makan dengan Carson, Carson akan selalu mempersiapkan segalanya. Tidak akan membiarkannya mencium aroma yang dapat membuatnya mual. Sayang, ibu sangat gak nyaman. Kamu jangan buat ibu merasa mual lagi ya. Meskipun tahu janin di dalam perut belum menunjukkan bentuknya, tetapi Arila merasa bayi di perut dapat merasakan. Jadi dia selalu berusaha berkomunikasi dengannya. Tidak tahu karena efek psikologis atau bayi di dalam perut memang bisa mendengarnya. Setelah mual-mual, Arila sekarang jauh lebih baik. Arila membasahi wajahnya dengan air, menarik napas panjang, lalu menyemangati dirinya sendiri untuk tetap semangat. Tepat ketika ia sedang berbicara di depan cermin, pintu toilet tiba-tiba didorong terbuka dan masuk sosok orang yang tinggi. Lalu orang itu menutup dan mengunci pintu toilet. Lagi-lagi Henry. Lagi-lagi dia. Benar-benar seperti hantu gentayangan. Dia datang ke toilet wanita, bahkan mengunci pintunya. Dia ingin melakukan apa? Arila dengan cepat melangkah mundur dan dengan gagapnya berkata, Kamu mau ngapain? Henry berjalan selangkah demi selangkah mendekati Arila. Dengan beberapa langkah saja, dia sudah berhasil membuat Arila terpojok, yang membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Arila mengambil HP, tetapi karena terlalu panik, HP jadi terjatuh ke lantai. Ketika Arila dalam kondisi sedang panik, Henry menahan kedua tangannya, lalu mencium keningnya. Arila merasa seperti ada listrik yang melintas di tubuhnya, mengagetkan jiwanya. Lalu dengan cepat mendorong jauh Henry. Henry malah memeluk Arila dengan erat. Satu tangannya memegang pinggangnya dan berbisik padanya. Aril, kamu tidak bisa kabur. Aku juga tidak akan membiarkan kamu kabur. Orang gila. Aku sudah dengan jelas bilang ke kamu. Aku tidak kenal kamu. Aku punya suami. Aku punya anak. Kamu sebenarnya ganggu aku mau ngapain? Arila marah besar. Ia sendiri bahkan tidak tahu bisa sampai sekesal ini. Henry menahan kepalanya dan berkata, Aku tidak ganggu kamu. Aku hanya ingin cari cara supaya kamu ingat aku mati-matian. Lepaskan tanganmu. Orang gila. Arila dengan sekuat tenaga memberontak dan menendangnya, tetapi ia teringat akan bayi yang ada di perutnya. Tidak. Dia tidak boleh marah. Dia harus tenang. Dia harus pikir bagaimana caranya untuk memukul pria brengsek ini dan tetap melindungi anaknya. Tetapi Henry melepaskannya, tertawa dan berkata, Aku ingin ketemu seseorang. Arila menggigit erat bibirnya lalu menampar Henry. Karena sebelumnya ia sudah pernah ada pengalaman dipukul, Henry belajar pintar. Ia dapat menerka Arila akan melakukan hal itu. Jadi dia langsung menahan lengan Arila. Lalu Henry berkata, Aku akan pergi menemui Tuan Carson dari grup SS. Kamu balik duluan saja ke kantor. Tuan Carson dari grup SS. Beberapa kata ini seperti bom yang langsung meledak dan membuat otak Arila menjadi kosong. Di otaknya terus terngiang kata-kata Henry tadi. Tuan Carson dari grup SS. Arila. Sampai pada akhirnya terdengar suara Carson. Arila baru tersadar. Ia bahkan lupa bagaimana cara dia keluar dari toilet. Kenapa? Carson melihat wajah Arila yang pucat, lalu memeluknya dan menepuk belakang punggungnya. Kita pergi ke dokter.
Arila jatuh ke dalam pelukan Carson, sedih dan takut, lalu menganggukkan kepalanya. Ia tidak berani melihat ke belakang. Carson melihat Henry dan berkata, "Henry, maaf, aku harus membawa istriku ke dokter. Lain kali ajak Jack dan Ivan untuk keluar minum bersama." "Silahkan," kata Henry sambil mengangkat bahu. Setelah berjalan agak jauh, Arila baru saja ingin menanyakan perihal bagaimana Carson bisa kenal dengan Henry. Carson malah bertanya padanya lebih dulu. "Henry adalah orang yang kamu bilang rekan kerjamu?" Arila menganggukkan kepalanya. "Kamu kenal dengannya?" tanya Arila. Carson menjelaskan. "Dia, Ferdian, Ipan dan aku, kita adalah teman sekolah. Dulu di sekolah, kita bisa dibilang yang paling dekat." "Henry, kamu dan kakakku semua adalah teman sekolah?" Arila kaget dan merasakan sekujur tubuhnya kaget dari kaki hingga kepalanya. Ini sebenarnya hanya kebetulan atau tidak disengaja.